Halo. Bawa foto kopi KTP? Iya, apa KTP ya? Ada ya. Kopi KTP? Iya, Pak. Panas, Pak. Jangan seperti saya. Selamat, Pak. Berfungsi dan berfungsi dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat semua maka kita semua buat masyarakat. Ya. Islam juga ada, Yayasan Kamu Hadirin yang mendapat kesempatan nih. Bisa ucap terima kasih Pak RW ya. Nah, dengan jajarannya Pak RW dengan satgas apa semua, alhamdulillah mudah-mudahan lancar. Tendanya juga bagus besar. Ya. Dan mohon maaf kalau ada kekurangannya Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sesuaikan dengan nomor urut yang pada saat tadi atau foto. Pak, bisa dijelaskan tentang vaksinasi di area sini Pak, bagaimana Pak? Ya, pada hari ini kami khususnya di Kecamatan Durensawit, Kelurahan Pondok Kopi melakukan vaksinasi dinamis terhadap para lansia yang ada di Kelurahan Pondok Kopi. Di sini merupakan suatu kolaborasi antara pemerintah, dalam ini pemerintah Jakarta Timur yang ada di kecamatan dan di Kecamatan Durensawit dan Kelurahan Pondok Kopi dengan warga masyarakat sendiri. Di sini kebetulan ada Satgas Covid yang sejak awal ini Pak Ega yang benar-benar istilahnya mendampingi warga dalam hal penanganan Covid yang ada di Pondok Kopi. Seperti kita ketahui bahwa di Pondok Kopi ini ada 11 RW dari RW 1 sampai RW 11. Dan pada hari ini sesuai dengan Insekda nomor 19 tahun 2021 kita melakukan vaksinasi dinamis khususnya pada lansia. Nah, untuk target dari RW 1 sampai RW 11 ini direncanakan kita lakukan selama 4 hari secara berturut-turut, yang mana sudah diatur jumlah kehadiran dari para lansia, per jamnya pun sudah diatur sehingga tidak terjadi kerumunan. Untuk targetnya ini kita sekitar hampir 2.000, yaitu 1.950 lebih. Jadi kami berharap selama 4 hari ini seluruh lansia yang ada di Kelurahan Pondok Kopi dengan bantuan Satgas COVID-19 di Kelurahan Pondok Kopi, kita bisa memberikan vaksinasi kepada seluruh lansia yang ada di sini. Perharinya berapa banyak Pak lansia mengikuti vaksinasi? Target sekitar 400-an, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang masih ada waktu, ya kita tetap berharap seluruh lansia yang ada di Kelurahan Pondok Kopi ini secara tuntas bisa kita kerjakan selama 4 hari secara berturut-turut.
Pak, ini pertama kali yang diadakan di permukiman warga, Pak? Kalau berdasarkan Insekda kita sudah mulai dari minggu lalu dilakukan. Nah ini yang pertama kali di Pondokopi dengan harapan dengan 4 hari berturut-turut ini seluruh lansia yang ada di Pondokopi kita bisa lakukan atau melakukan pemberian vaksinasi tersebut. Pak, kalau dimulai dari minggu lalu, untuk di permukiman sendiri baru dimulai dari Pondokopi atau sudah ada wilayah lain? Kalau untuk di Duren Sawit ini kita sudah melakukan di sebelah RSKD Duren Sawit apa P2 TPK 2. Nah itu sudah dilakukan di minggu lalu. Pak, bagaimana dengan kualitas vaksinnya? Vaksin dan sarana prasarana pendukung, mengingat fasilitas yang digunakan ini memang ya tidak biasanya gitu, seperti di klinik dan lain-lain. Untuk kualitas vaksin yang pasti kami menjaga untuk suhu 2-8 derajat Celcius karena memang itu dipersyaratkan untuk vaksinnya. Kami membawa beberapa cool box yang untuk menjaga suhu vaksin itu 2-8. Sedangkan untuk sarana prasarana yang ada, kami sudah mendesain, membuat layout sesuai dengan peraturan yang ada. Mulai dari loket pendaftaran, lalu ada screening untuk lansia sendiri. Di sini kami melakukan screening lansia sekalian melakukan penyisiran penyakit tidak menular. Setelah itu masuk ke meja 1, meja 2, meja 3, dan meja 4. Ini proses ini benar-benar kami lakukan. Dan kami juga menyiapkan mini ICU yang alhamdulillah juga kami mendapat dukungan dari rumah sakit swasta yang ada di wilayah Duren Sawit seperti Yadika dan Rumah Sakit Islam Pondokopi. Seperti itu. Pak, di sini kenapa? Kita lihat adalah pertama agar cukup untuk cakupannya. Jadi memang yang kami ambil adalah bahwa suatu tempat yang kita bisa lebih banyak mendapat cakupan, itu satu. Kedua, tempat yang mudah untuk akses rujukan apabila terjadi sesuatu. Jadi kita ambil adalah pertama untuk tempat yang mudah didatangi oleh warga, cakupannya cukup banyak, dan akses untuk rujukan lebih mudah. Lokasinya lebih strategis ya? Ya, kita ambil. Mekanisme vaksinasi ke lansia itu atau yang di tahap kedua kan ada 2. Gimana Pak, dengan ada gini sebagai Satgas Kelurahan gimana Pak? Jadi kita mencoba sebagai Satgas membantu antara keinginan warga kepada kelurahan koordinasi dengan Puskes, kemudian Puskes juga merespon dengan baik. Setelah ada kesepakatan kelurahan dengan Puskes, kita mencoba menyiapkan segala sesuatu fasilitasnya dengan standarisasi yang sesuai dengan diharapkan oleh Puskes. Jadi kita siapkan tempatnya, sudah disuplai, lain sebagainya. Jadi semuanya sudah clear. Prosesnya berapa lama Pak untuk persiapan sendiri? Persiapannya 1 hari. Oke. Kemudian Pak, ini kan bisa dikatakan di Duren Sawit di permukiman pertama kali gitu ya Pak di Pondokopi. Ya betul, ini yang pertama kali. Dan alhamdulillah kita betul-betul direspon oleh kelurahan. Puskes juga membantu secara all out sehingga kita mendapatkan kemudahan di dalam menyiapkan sarananya. Ada kendala dalam itu? Kendala yang berarti tidak ada. Mekanisme semua kita sesuai dengan kehendak apa yang diinginkan. SOP-nya betul-betul kita pertahankan. Untuk data sendiri di lingkungan Pondokopi, COVID itu gimana Pak? Pondokopi pada saatnya memang ada tinggi, pada sesuai dengan wilayah-wilayah lain. Tetapi sekarang sudah mulai menurun. Mudah-mudahan dengan vaksin ini kita bisa meminimalkan seminimal-minimalnya COVID, warga positif. Datanya Pak, himbauan dan pesan-pesannya Pak. Bagaimana? Himbauan dan pesan-pesannya Pak. Pesan-pesannya, himbauannya warga tetap akan diminta untuk tetap protokol kesehatan. Kesannya adalah terima kasih buat Pak Lurah, terima kasih juga buat Puskesmas, juga buat Disnet. Karena jujur saja kita membutuhkan. Tadi sudah divaksin Bu? Terus selama masa observasi ada keluhan atau tidak Bu? Alhamdulillah tidak. Tidak ada. Vaksin yang dinamis ini Bu di lokasi ini? Saya merasa senang karena jalurnya semua baik, semua alhamdulillah semuanya terima. Saya alhamdulillah sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.